apa salahnya Ammar kok dipukuli terus sama Zaid? Maka jawabannya Krob, soalnya Ammar postingan baru di YouTube. Ini subscribe, like, share, dan komen. Dengan menuju surga. Setuju? Assalamualaikum kocok-kocok Gio. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuat konten baru, yaitu konten video reaction. Nah, ini pada pertama kalinya perdana membuat video reaction di Guyana Santri. Nah, kita akan mereaksi video-video tentunya yang lebih khas pesantrennya, santri, dan lebih religius. Nah, untuk pertama kali yang mau kita reaksi adalah video kita sendiri Guyana Santri. Nah, misal ada teman-teman konco-konco guyon yang ingin ngasih saran atau pengen videonya di reaction sama kami, tulis di komentar dan kalau perlu linknya. Nah, untuk pertama kali ini kita coba reaction video kami sendiri, video kita sendiri di Guyana Santri, mulai mungkin episode pertama dan seterusnya, mungkin bisa diacak dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba mereact video kita sendiri, yaitu Guyana Santri yang berjudul Belajar Kesurupan. Cus, let's go, kita coba. Coba niki dikongkon moco karo Pak Ustaz. Wis tala wocon. Undang-undang kate ae. Ini jadi ceritanya, video ini menunjukkan bahwa ada dua santri yang salah satu, dan semuanya sebenarnya sama-sama kurang persiapan ketika ada di kelas. Sedangkan di kelas sering terjadi tiba-tiba tugas membaca, kadang tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, kita tonton untuk santri yang pertama kira-kira gimana dari gestur dan dari kegelisahannya. Kita coba lihat apa yang terjadi ketika Ustadz sudah datang. Nah, santri pertama disuruh baca nih. Izin kata. Ada nanti. Nah, itu. Jadi kelihatan kan, jadi yang pertama sama-sama belum persiapan, dia itu punya alasan untuk keluar dari kelasnya karena memang ditugaskan untuk membaca kitab sama ustadznya. Nah, namun di sebelahnya temennya itu justru menuduh itu bohong itu ustadz, katanya itu cuma alasan pengen keluar, pengen tidak baca kitab, kira-kira gitu. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Kentut lagi. Oh, disemprot. Oh, jadi oke. Jadi ini untuk santri yang kedua yang tadinya itu nuduh satunya bohong. Nah, itu apa namanya? Dia itu pas disuruh dituduh tugas justru malah beralasan dia tuh kesurupan di kelas. Nah, ketika kesurupan di kelas, ketika kesurupan di kelas, ustadznya tuh mulai curiga. Ini benar-benar mencurigakan nih, maksudnya apa ini cuma alasan apa gimana? Kalau memang iya itu kesurupan, ya dimaklumi aja. Tapi coba dites dengan cara kira-kira disembur air dia bangun apa enggak. Kalau bangun berarti dia pura-pura kesurupan, tapi kalau misalkan enggak berarti benar-benar kesurupan. Tapi yang jelas di video ini sama-sama bercanda, sama-sama keduanya pengen bebas dari tugas baca kitab. Kira-kira gitu. Makanya di sini judulnya pura-pura kesurupan gitu. Nah, untuk video berikutnya ini yang apa namanya? Yang lumayan menarik nih, karena
karena memang karena ini pertama kalinya kalau sampean kalau kocok-kocok Guyon tahu, ini pertama kalinya Akrom ikut syuting Guyonan Santri. Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Bismillah. Itu lihat. Baik. Nah. Zaman 2 tahun yang lalu. Bagus. Ada khobar. Ana sing ganti takon. Oh. Jadi kan si santri pertama Asror itu nanya, karena kan penjelasannya Ja'a Zaidun berarti katanya Asror Ja'a wis teko Zaidun sapa Zaid. Nah itu kan kalau diartikan Zaid sudah datang. Makanya Asror tanya, Zaid itu kok tiba-tiba sudah datang dari mana? Maka jawaban dari Akrom itu juga mengena, karena Asror juga memperkirakan gini, kok tiba-tiba datang kayak jalangkung aja katanya Asror. Nah Akrom jawabannya begini, kan nama panjangnya Zaid kan Zaid Langkung katanya. Nah ini perhatikan, nama panjangnya Zaid kan Zaid Langkung. Yang sesuatu Amar itu salah apa kok dipukuli terus sama Zaid? Karena dalam contoh tersebut Doroba Zaidun Amron. Nah ini Doroba Zaidun Amron. Maka katanya Muhammad nanya, apa salahnya Amr kok dipukuli terus sama Zaid? Maka jawabannya Akrom, soalnya Amr sering melanggar. Zaid itu siapa? Keamanan katanya. Oh gitu. Nah ini pertanyaannya Pertanyaannya dari Zaidun kok imun. Opo kok Zaid ngadeg? Maksudnya kenapa kok Zaid berdiri dalam contoh Zaidun kok imun? Alasannya apa kok tiba-tiba berdiri? Karena katanya Saya sering telat sekolah. telat sekolah. Nah ini nih pas masuk Pak Eko ini Akrom. Jadi benar-benar Akrom tuh di situ langsung Pas saya lagi sendok booming. itu es Memang benar-benar apa namanya, langsung meledak namanya masuk Pak Eko, karena memang penjelasan Ja'a Zaidun dan sebagainya itu ya unik sih sebenarnya. Nah baru setelah itu Akrom masuk ke episode ke-7-nya kalau tidak salah. Episode ke-7 itu berarti santri versus gamers kalau tidak salah. Ini juga menggemaskan si Akrom nih. Coba kita tonton ya. Nah, ini coba. Ya unik juga sih. Jadi yang berikutnya ini videonya Akrom ketika episode ke-7. Kita cus lihat. Ayo sembarang. Wes azan dulu. Terus ini kita terus dulu. Masih ada nonton HP. Ya kudu eling sembarang sih. Yang penting gue yang pangeran. Nah ini nih yang sering banyak anak-anak pemuda itu yang salah paham. Jadi ini Akrom sebagai santri kemudian melihat ada pemain-pemain gamers gitu yang mungkin lupa waktu saking serunya. Terus kemudian ketika adzan Akrom mengajak dia sholat, lalu kemudian si santri-santri atau si pemain game ini justru berdalih ketika diajak main sholat, ayo sholat Kang, ayo sholat, jangan main terus, itu katanya Akrom. Coba dicek lagi. Masih ada nonton HP. Ya kudu eling sembarang sih. Meskipun mainan HP harus ingat sholatnya. Nah justru anak pemain gamer ini jawabnya yang penting ini pengenan. Coba perhatikan lagi. Ya kudu eling sembarang sih. Yang penting gue yang pangeran. Penting ingat sama Tuhan. Pangeran kalau main HP. Ya Tuhan sama main HP. Ya, terserah lah, itu sudah watak-watak bener-bener susah diingat. Nah ini udah maghrib. Mulai sarmang sampai maghrib lah. Mari-mari mainan HP.
kata Aku di pedoman deh. Aku punya pedoman. Muda, foya-foya. Ya. Tua, kaya raya. Mati, aduh enggak. Mati lagi sih. Alah kangkang, bulan anak peto, lagi dalam sembahyang, jalan menuju surga. Dia kenalan Om Jero. Ini zaman dulu nih, bener-bener gimana ya zaman-zaman itu ya. Jadi seru sih, seru. Jadi ini juga ngasih peringatan juga sama mungkin pemain-pemain game, meskipun ya main game tapi jangan sampai lupa sholat gitu. Meskipun dia beralasan ya nggak usah sholat lah, yang penting ingat sama Tuhan gitu. Main HP sambil ingat Tuhan mana bisa kan gitu. Nah terus diingatkan lagi tuh sama Akrom, ada santri yang tetap main dari asar sampai maghrib, bener-bener ditinggalkan sholatnya. Akromnya marah, ingkar, terus kemudian dia jawabnya gini, si pemain gamenya, udahlah gak usah ikut-ikutan, kita tuh punya pedoman sendiri. Pedomannya apa katanya? Pedomannya tuh ya muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu pedomannya katanya. Jadi ya aneh aja gitu. Jadi aneh ketika ada orang seperti itu ngomong. Ya sama Akrom justru sama Akrom justru dibantah dengan gini, kamu punya pedoman seperti itu, kamu tahu nggak? Kira-kira kamu itu kalau dengan main HP terus, nggak mau sholat, terus pengen masuk surga, punya kenalan orang dalam, kira-kira seperti itu. Jadi yang disampaikan Akrom itu benar-benar bukan memukul sih, menyindir orang-orang yang memang terlalu membuang-buang waktu dengan gamenya sampai lupa sama kewajibannya. Itu saja sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan di video tersebut. Nah mungkin itu saja kali ini video yang kita reaction. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang pengen di reaction, tulis aja di komentar video-video yang mau kita reaction juga, ataupun foto. Ini masih percobaan di episode pertama atau di uji coba pertama kali, siapa tahu ini bisa menarik buat jenengan setoyo. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, mari dalam video nih.